Kamu, ayo kamu naik adik, enggak apa-apa. Satu, terus ada yang cewek. Ayo itu anak-anak cewek yang jilbab hitam, ya sini nak. Ayo sini, enggak apa-apa. Dua dulu. Ya, dua dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita sambung. Halo. Om operator minta tambahan mic. Ya, yang bisa dipakai. Halo. Cek. Oh ya, mana mic-nya? Nggih, amit dan sewu. Halo. Adik sini. Mana satunya? Ya, di sini adik. Aku lebih seneng sama anak-anak. So. Biasanya sama kawak-kawak itu ngeselin. Cek loh. Udah cukup satu ini aja dulu. Adik yang cewek duduk dulu sayang. Biar enggak capek, duduk dulu. Sampun bapak, cekap ini mic-nya satu dulu. Adik berdua, bentar. Kalau sudah berani naik bareng sama abah, ndak boleh pelungkar-pelungker. Harus kendel, harus berani. Kalau nanti enggak tegas, abah minta maaf. Adik disuruh turun lagi. Abah nyari anak-anak yang tegas, anak-anak yang berani. Apa pengen anak-anak Indonesia itu bermental baja, anak-anak tangguh. Apa itu pengennya begitu. Makanya yang sering saya panggil itu anak-anak. Kenapa? Agar bisa jadi motivasi bagi anak-anak yang lain. Bahkan orang tua pun akhirnya pengen punya anak yang pinter seperti dia, punya anak yang berprestasi seperti dia. Kata kuncinya Bapak Ibu, setiap anak itu hebat. Tergantung kita harus pandai-pandai menggali potensinya. Kadang di satu sisi dia nggak bisa, tapi ternyata dia punya kelebihan di sisi yang lain. Oke adik, siap? Pokoknya harus tegas. Kalau nggak tegas tak suruh turun lagi. Pegang mic-nya, dekatkan terus di mulutnya, jangan diturunkan. Oke? Oke? Mic-nya nggak boleh diturunkan. Kalau nanti mic-nya diturunkan, adik saya turunkan. Iya. Ya, hadapnya ke sana. Salam dulu, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik namanya siapa? Maksal. Maksal. Iya, Maksal. Panggilannya Maksal. Nama panjangnya? Nama panjangnya Muhammad Maksalmina Alkaf. Muhammad Maksalmina Alkaf. Iya. Bukan Alkof sot dot tok do ain wain fakof. Bukan. Alamat rumahnya Maksal mana? Alamat rumahnya desanya. Desanya Danawari. Danawari? Iya, Danawari. Danawari itu ikut kecamatan mana Maksal? Kecamatan Tegal. Balapula. Kecamatan Balapula. Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Tadi malam Abah di Tegal. Kamu datang enggak tadi malam? Hadir enggak tadi malam? Yang sunatan. Yang sunatan ada, terus sebelumnya juga ada. Kemarin Abah kan 4 di Tegal. Kamu datang yang mana? Datang yang malam sunatan. Oh, datang yang malam sunatan. Memang Aksal udah pengen ikut sunat? Aku udah sunat. Udah sunat? Iya, sudah sunat. Mana buktinya? Aku nggak pakai katok. Abah kan pengen tahu buktinya kalau Maksal udah sunat. Kapan sunatnya Maksal? Udah lama kayaknya. Udah sekolah belum waktu sunat? Waktu sunat iya udah sekolah. Kelas berapa? Kayaknya kelas 2. Kelas 2. Sekarang Maksal kelas berapa? Sekarang saya kelas 3. Oh, sekarang kelas 3. Iya, kelas Berarti tahun kemarin sunatnya? Iya. Sakit nggak pas disunat? Pas disunat nggak sakit, tapi pas lagi jarumnya itu sakit. Pas disunat nggak sakit, tapi pas lagi jarumnya itu sakit. Disuntik sama jarumnya? Iya. Yang disuntik apanya? Yang disuntik itu trompetnya. Oh gitu. Emang ada trompetnya? Ada. Nanti keluar airnya.
Oh, trompetnya itu keluar airnya. Tapi sedikit. Abah kok nggak ngelihat trompet ya di situ? Masa sih ada trompetnya? Ada. Berarti kalau tahun biru bisa ditiup itu trompetnya? Ya bisa ditiup. Oh nggak bisa. Bisa apa? Bisa. Maksal pinternya kamu. Sekarang Maksalnya kelas 3. Iya kelas 3. Sekolahnya di SD apa di MI? Di MI. Nanti kalau udah lulus kelas 6 Maksalnya pengen mondok di pesantren apa enggak? Iya. Pengen? Pengen. Bener? Bener. Kalau boleh tahu cita-citanya Maksal apa sayang? Cita-citanya saya mau jadi kiai. Nggak pengen jadi tentara? Enggak. Nggak pengen jadi polisi? Bisa jadi. Bisa jadi, kalau polisi masih bisa jadi. Iya. Dokter? Dokter enggak. Pilot? Enggak. Pengusaha? Enggak. Kiai? Iya. Iya. Kenapa sih Maksal kok pengen jadi kiai? Karena apa ya? Apa? Karena bisa ngajarkan orang lain. Bisa ngajari orang lain, bisa menyebarkan ilmu. Ini anak pinter, gak koyo pikiranmu duit wae. Itu kotor itu pikirannya ini. Anak kecil aja udah mikir bisa ngajari orang lain kok ya Maksal ya. Iya. Apa tahu kok Maksal kayaknya mau tampil pidato ya? Mau ceramah? Enggak. Tahu. Udah pernah ikut lomba? Udah. Di mana itu lombanya? Udah gimana ya? Banyak. Sering berarti? Iya sering. Dapat juara enggak? Juara. Juara berapa? Juara 1. Tingkat apa itu? Tingkat provinsi Jawa Tengah. Pernah. Pernah. Di Iya mana? pernah. Lombanya di mana? Di Semarang. Di Semarang. Waktu itu dapat hadiah apa coba? Dapat hadiah uang tunai sama apa ya? Sama piala. Oh, sama piala. Uang tunainya berapa? Ingat Marsa? 1.500.000. 1.500.000. Juara 1 ya? Iya. Coba sekarang Abah pengen denger. Yang ngajari ceramah, yang ngajari pidato Marsal siapa? Abi sama bundanya. Abi sama Bunda? Lebih sering Abi apa lebih sering Bunda? Lebih seringnya abinya. Abi yang ngajari. Iya. Iya. Marsal punya kakak enggak? Enggak, aku anak pertama. Adik punya? Adik punya. Berapa adiknya? Adiknya 2. Berarti adiknya Marsal 2. Masih pengen nambah adik lagi apa enggak? Enggak, udah kesel. Kenapa kesel? Jagain terus. Lah emang abinya kemana kok Marsal yang jagain adik? Abinya di rumah sih. Terus kenapa harus Marsal yang jagain adiknya? Bundanya kemana? Bundanya juga di rumah. Kok Tapi saya harus nemenin terus katanya. Oh gitu. Marsal suruh nemenin adik terus. Makanya Bunda sama abinya. Makanya sebentar lagi Marsal punya adik lagi. Itu makanya. Ya udah nggak apa-apa. Coba sekarang pidatonya judulnya apa Marsal? Judulnya apa ya? Banyak sih judulnya. Yang mau ditampilkan sekarang? Sodako. Sodako, oke. Ayo mulai. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing bapak-bapak enggak kompak. Biasa, bapak-bapak selalu nggak kompak. Oh, sing ibu-ibu enggak kompak. Biasanya kompak. Enggak kok. Kenapa ya ini kok nggak kompak? Karena enggak semangat kayaknya. Makanya disemangatin sama Marsal biar semangat. Ayo. Sing emas-emas enggak goseng. Semangat sempak. Kayak kamu. Aku nggak pakai sempak. Makanya. Ayo. Pakai sempak apa enggak ya? Abimu itu yang nggak pakai. Ini bukan abinya makanya aku. adikmu sudah 2 karena abimu nggak pakai itu. Ini bukan abinya aku. Yang mana abinya? Abinya di rumah. Ya itu siapa? Itu santrinya. Oh, tak pikir itu abinya. Oh. Nanti Abah kirim salam ke abinya ya. Iya. Ya.
Jamalin nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Kiai Haji Anwar Syahid, Abah Anja, ya Abah Anja, ya kan? Nama saya nggak pakai hi, nggak pakai gitu. Oh, nggak dipakai hi. Enggak, udah langsung Abah Anja gitu. Abah Anja, manggilnya Abah Anja ya? Iya. Ya. Kamu nanti juga jadi Abah Marsal. Agak maju dikit biar ibu-ibu yang sana bisa ngelihat Marsal. Ayo. Yang saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Aku udah kenalannya? Iya, udah kenalan aku. Udah tadi udah tak kenalin semua. Iya. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul Sodakoh. Lupa. Pen kan? Nah, nggak usah. Diulang. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul Sodakoh. Atau lupa. Iya lupa. Ayo, lanjut. Sodakoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh lupa. Atau bukan. Apa ya? Sodakoh. Diulang. Adapun, ayo tausiah. Belum mulai ya? Iya, baru mulai. Atau mau ganti? Mau ganti yang mana? Sunatan. Boleh. Udah lupa yang sodakoh itu. Ya ganti yang sunatan. Tapi yang mas pakai sempaknya udah ya berarti. Langsung Udah aja. tadi. Oke. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul sunatan. Udah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun al khitanu wal istihdadu wa qusyu syaribi wa taqlimul adfari wa natful abati. Artinya ada 5 fitrah yang disenangi oleh Nabi. Bapak-bapak yang lain, kalau misalnya bacanya masih ada salah-salahnya wajar, masih kelas 3, ya. Jangan terus, apa kok nggak dibenerin? Udahlah anak-anak, nanti kalau dibenerin dia lupa lagi. Itu loh. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kumis, yang keempat memotong kuku, yang kelima mencabut bulu ketiak. Sebentar, masa bulu kemaluan kok dicabut? Mencukur. Nah, iya mencukur. Ya mencukur bulu kemaluan. Bukan mencabut. Sakit itu. Dari hadis di atas. Diulangi 5 tadi urutannya yang mana? Oke. Yang pertama. Yang pertama khitan. Atau yang sunat. kedua mencukur bulu kemaluan. Terus. Yang ketiga memotong kumis. Yang keempat memotong kuku. Awas jangan memotong leher ya. Yang kelima mencabut bulu ketiak. Nah, itu bener. Dari hadis di atas, jadi ada 5 fitrah yang disenangi oleh Nabi. Yang pertama khitan. Yang kedua yang pertama khitan, dijelasin dulu, masa diulangi lagi sih? Iya, masa diulangi lagi. Pertama khitan, jelasin. Yang pertama khitan. Ya, jelasin. Khitan dalam bahasa kita adalah sunat atau sunatan. Kalau jarene wong Jawa disepit. Supit. Disepit apa? Oh, sepit. Ya udah. Sepit itu perahu. Oh. Ya udah, supit. Ya, terus. Kalau bahasa sininya apa? Tahu, sunat.
sunat ya? Sunat. Ya. Khitan itu sunnah hukumnya, sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Mengadakan walimatul khitan juga sunnah hukumnya. Nah, itu maksudnya mengadakan walimahnya. Kalau sunatnya ya wajib. Itu kalau nggak sunat itu najisnya kencing nggak bisa hilang sayang. Lanjut. Mengadakan walimatul khitan juga sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya, aduh. Iya. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi sebelumnya apa sih khitan itu? Ya, apa? Khitan itu memotong ujung trompet. Iya betul, memotong ujung trompet. Aku baru tahu istilah trompet dari kamu. Ya. Tapi atau bahasa lainnya membuka helm. Iya. Kalau helmnya dibuka kok gundul, berarti wis dihitan. Oh, kalau helmnya dibuka gundul, berarti udah dihitan. Kalau keriting? Kalau keriting berarti kepalanya jenengan. Kalau keriting kepalanya jenengan, tahu? Ayo. Manfaat khitan. Yang pertama agar bukan. Yang pertama apa ya? Menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Nah, kan bener. Ya, langsunglah kedua. Langsung kedua wes angel. Kedua setelah khitan kedua manfaat apa? Manfaat yang kedua supaya payu rapi. Ngerti Pak payu rapi? Ngerti Pak payu rapi Pak. Supaya bisa nikah. Sunat. Emangnya bapak-bapak nang kene pengen anak cewek bojo karo sing urung sunat. Ya ora gelem lah. Apa maning cewek mesti ora gelem. Kenapa kok ora gelem? Karena urung disunat. Nek urung disunat kenapa? Ya nggak boleh kok, ya kan? Iya nggak boleh. Iya wes ayo. Masih ada trompetnya. Jere cewek malah bojo karo sing urung sunat. Masa mangan gedang karo kulite? Ya ora enak lah. Ya. Berarti kulitnya dikupas dulu ya? Iya. Baru gedangnya dimakan. Habis dimakan kan habis. Orang percaya Pak. Coba mangan gedang karo kulite, mesti ora enak. Manfaat yang ketiga apa ya? Klalen maning. Lah, nyata ora pinteran ya. Ya namanya masih belajar, Maksal, nggak apa-apa. Kelalen ya diinget-inget, nanti lupa. Manfaat yang ketiga? Manfaat yang ketiga apa ya? Ayo. Menjaga penyakit, terhindar dari penyakit. Terhindar dari penyakit. Kebersihan. Manfaat yang ketiga. Apa? Apa ya? Lebih sehat. Ya lebih sehat. Iya lebih sehat. Iya lebih ganteng. Ya apa ya? Ya udah kalau lupa sekarang langsung ditutup. Yang kedua tadi satu khitan. Fitrah di sini yang dimaksud kesucian. Satu khitan. Yang kedua supaya payu rapi ya. Udah tadi mencukur. Berarti langsung. Langsung. Gedang kluthuk, gedang goreng. Sik to. Sampun ngantuk napa dereng, ngono to? Iya, betul. Iya betul aku wis ngerti. Udah tahu ya? Tahu lah. Maksudnya makan gedang sak kulit-kulitnya tadi saya tahu, cuma saya diem aja. Aku ngerti itu abimu yang ngajari rahasianya itu kayak gitu. Tadi ada mencukur bulu kemaluan. Enggak dijelaskan itu yang fitrah mencukur. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Itu artinya apa? Babat tanah leluhur. Itu babat-babat hutan. Dalam bahasa kitabnya disebut apa ya? Babat-babat hutan Jawa Tengah.
Apa ya? Dalam bahasa udah dilewati aja itu, ya, bahaya ya. itu. Yang ketiga memotong. Yang ketiga memotong mencukur kumis. Memotong kumis. Memotong kumis. Yang keempat? Yang keempat memotong kuku. Memotong kuku. Yang kelima? Yang kelima mencabut bulu ketiak. Udah. Enak ku mau. Enak ya, enak ketiaknya sendiri ya enak. Diambukke wong ya geblak. Sekarang ditutup penutupan sayang. Penutupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Langsung, nggak ada pantunnya, nggak ada. Nggak ada. Ya udah, udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Maksal. Oke, keren. Kamu belajar terus ya nak ya. Ya. Diperkuat lagi hafalannya. Oke. Maksal minta sarung apa enggak? Minta sarung sama uang. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh? Yang nyuruh abinya. Masa abinya bilang nanti sama Abah Anza minta sarung sama uang gitu? Iya. Enggak, itu maunya Maksal sendiri. Sarungnya cap apa? Cap enggak? Cap enggak. Maksal taunya dari mana? Taunya lihat di video. Oh, di video. Berarti tahu YouTube-nya Abah, tahu enggak? Tahu. Apa namanya? Apa? Abah Anja Channel. Anja Channel. Anja Channel. Udah subscribe belum? Udah. Udah, tak kasih kata-kata. Biasanya kan ada kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, bisa enggak? Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Terus? Apa lagi ya? Sarung mangga luar biasa. Terus? Sarung mangga, sarung yang paling manis di dunia. Kayak gitu. Oh, sarung mangga, sarung yang paling manis di dunia. Kalau mangganya mateng. Iya. Udah ini untuk kamu. Tak kasih duit 20.000. 20.000 ya. Lo mintanya berapa? Mintanya 5 juta. Wong ceramahmu cuman gitu, coba tadi hafalannya bagus. Tak kasih 5 juta. Oh, oke. Kalau anak-anak itu nggak boleh pegang duit banyak-banyak. Ya berarti nanti aku kesini lagi. Ya. Apa? Nanti kesini lagi kapan-kapan. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8. Berapa itu? 8 berarti berapa ya? 80. 70. Apa? 8 kali 20.000 kok. Walah, 80. Berapa? 6 ya tadi? 8. Oh, 8. Kali 2 berapa? 8 kali 2 jadinya 16. Ya berapa berarti? Jadinya 160. 17. 18. 17. 18. 19. 20. 21. 20. 22. 22, 23. 24. 25. 26. 27. 27. Berapa itu? Berapa? Alah, jatuh lagi. Ambil dulu ya. Ya udah, kamu gitu aja udah nggak bisa bawa, ya udah cukup. Ayo kamu sayang sekarang. Ayo, udah jam 1 loh ini. Ayo, salam dulu nak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pintar Maksal ya. Namanya siapa sayang? Adiba. Adiba. Sekolahnya kelas berapa? Hah? Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Loh ini tadi Adiba dari sekolah langsung ke sini. Iya, Kelas dijemput 4 SD apa MI? MI. MI. Nanti Adiba pengen mondok nggak? Iya, Cita-citanya pengen jadi apa? pramugari kereta. Pramugari kereta? Heeh. Kenapa nggak pramugari pesawat? Karena nggak pakai hijab. Pakai hijab. Ada pramugari pesawat juga pakai hijab juga boleh.
Bagus ya, ini mau kerja apapun dia pengennya pakai hijab. Tepuk tangan untuk Adiba. Wah keren. Adiba mau tampil apa? Kalau tadi Maksal tampilnya pidato, Adiba mau apa? Sholawatan, apa nyanyi, apa sayang? Sholawatan aja deh. Sholawatan aja deh. Udah pernah ikut sholawatan? Udah. Coba sekarang apa pengen denger sholawatannya Adiba kayak apa? Ayo sayang, ayo. Tahirul qalbi nakiyu zakiru lillah al-mustafa sofiyu sallallahu alaihi lah ahlakuhu wa sifatuhu subhana man sawwa huwa qudwa bi wa habibi wa tawaduna ya Rasulullah ya Habiballah fatunana naqonu nad'uka ya Rabbah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi quli. Jadi kalau sayang, Adiba rumahnya mana? Rumahnya di Songgom. Oh Songgom, pas kecamatan ya sayang ya. Nah, sekolah yang rajin, ngaji yang rajin ya sayang. Ini tak kasih hadiah sarung, cap apa? Sarung cap mangga punya Abah Anja. Nah, sekarang punyanya Adiba. Makasih. Sama-sama. Nih. Makasih. Kurang gundule. Ya sayang ya. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari, yakni tanggal 1 Syawal saja. Laka-laka. Halo? Halo? Idul Fitri itu cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil, hari raya yang besar adalah Idul Adha. Buktinya dari segi waktu Idul Fitri cuma 1 hari, Idul Adha 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 4 hari. 1 dengan 4 lebih besar mana? 4. Makanya Idul Adha hari raya besar. Sekarang dari segi pengorbanan, Idul Fitri hanya nyembelih ayam, Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar mana? Sapi. Makanya Idul Adha itu hari raya besar. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah. Nilainya cuma beras 2 kilo 8 ons. Kalau dibulatkan ya udah 3 kilogram beras. Cuma itu pengeluaran Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha bagi yang kaya, mampu, istitoah menjalankan ibadah haji bisa puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat kurban, nyembelih sapi, minimal kambing. Sebab kurban nggak boleh nyembelih tokek. Halo? Yang ketawa itu nggak pernah kurban, malah tukang ngabisin dagingnya kurban. Senengane dadi panitia tapi ora tahu kurban. Wonten apa mboten? Orangnya datang, duduk di bawah apa di panggung? Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa ireng? Orangnya yang mana tuh? Dari tadi kok di panggung terus? Ndak pernah kurban, senengane dadi panitia, entek-enteki daging. Ada itu orangnya, ada.
Orang Cenang RT 3. Udah. Idul Fitri hari raya kecil, Idul Adha hari raya. Maka santri harus menyikapi dengan adil. Yang kecil ya dianggap kecil, yang besar dianggap besar. Yang kecil diperlakukan kecil, yang besar diperlakukan besar. Jangan dibalik. Yang kecil dibesar-besarin, yang besar dikecil-kecilin. Yang kecil dianggap besar, yang besar dianggap kecil. Itu kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, ya kecil-kecil saja. Idul Adha yang hari raya besar itu yang dibesarkan. Lah masyarakat Senang kan kebalik. Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan, anggarane pol-polan, duit pengeluarane pol-polan, beli baju aja nggak cukup 3, belum jilbabnya, belum BH-nya, belum lagi untuk departemen perbadokan, belum lagi untuk jalan-jalan. Sehingga karena Idul Fitri itu anggarannya besar-besaran pol-polan, waktu Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran sampai nggak bisa korban. Kebalik sayang. Siapa ngomong iya sayang tadi? Memang kamu minta disayang? Ya udah, kalau nggak mau dipanggil sayang, tolong perhatikan kenter. Aku tuh sayang banget sama kamu. Lah kalau nggak sayang ya ngapain aku jauh-jauh dari Bojonegoro datang ke kamu? Panas-panas tak bela-belain. Aku sekarang ada di deket kamu. Karena aku tahu kamu udah lama memendam rindu. Bisanya kan cuman lihat aku di HP. Kebayang nggak sekarang bisa sedekat ini sama aku? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kebalik. Halo? Lah, tuh kan kelihatan banget kalau sayang sama aku. Nah sekarang yang meningkat setidaknya ya iman dan takwa. Iman itu modal. Maka memasuki Ramadan itu yang dipanggil bukan sembarang orang Islam. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang Islam laki dan perempuan. Enggak. Bukan ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, enggak. Tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Iman ini modal. Kenapa? Sebab gini para jamaah, ringkes-ringkes saja, waktu kita terbatas, tinggal 10 menit. Oke, tolong yang merasa nggak ikut nyumbang jangan cerewet. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap dan sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi tanpa batas. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Bingung ya wes. Ini harus saya ulang. Kalau nggak diulang pasti nggak paham. Karena saya tahu masyarakat Cenang terutama ibu-ibunya itu memang cantik-cantik, cuma on. Maafin ya, itu bahasa roastingan sayang aku ke kamu. Jadi kalau aku bilang kayak gitu bukan berarti aku nggak suka sama kamu, justru itu karena aku suka banget sama kamu. Yang tadinya nggak konsentrasi biar jadi konsentrasi.
Yang tadinya nggak merhatiin biar jadi merhatiin. Asem aku dibilang oon, padahal aku oon tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, diulang. Orang yang imannya kuat hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap. Memang hidup di dunia kan hanya sesaat, hanya sekejap, betul? Kata orang tua dulu cuma mampir ngombe, sesaat sekejap. Hidup di dunia hanya sebentar. Dibanding kehidupan abadi di akhirat, rata-rata manusia menjalani hidup di dunia cuma 1,5 jam saja. Sebentar banget, tidak ada yang lama. Mohon maaf Pak dan Ramil yang gagah, mana tadi beliau? Iya, hidup di dunia juga hanya sebentar. Pak Camat hidup di dunia cuma sebentar. Pak Kepala Desa hidup di dunia juga hanya sebentar. Sebentar lagi Pak Lurah, sini bilangnya Lurah apa Kepala Desa? Sebentar lagi Pak Lurah akan meninggal dunia. Lah memang hidup di dunia hanya sebentar Pak Lurah. Demikian pula saya sebentar lagi juga akan meninggal dunia, tapi lebih dulu Pak Lurah. Lah hidup di dunia cuma sebentar. Ini diproses, diolah untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Caranya memaksimalkan hidup dengan melakukan ibadah secara optimal sebagai bekal perjalanan hidup yang abadi selamanya itu. Mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, hidup asal hidup, itu namanya urip-uripan. Maaf, hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Seperti baiat kita yang tiap hari kita baca minimal 5 kali waktu sholat ketika doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Diulang lagi, masih banyak yang pelongo-pelongo. Hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Yang ada yang mati mic-nya. Jadi hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Mati dari alam dunia, pindah hidup ke alam barzakh. Maaf ya, karena ini acaranya ada haul masal, ya harus menerangkan ini. Sebenarnya saya itu paling sedih kalau diundang ceramah di acara haul. Paling sedih. Saya mulai ceramah tahun 2005-2006 sampai sekarang udah 20 tahun lebih. Itu paling susah, paling sedih kalau diundang ceramah di acara haul. Saya diundang ceramah di acara misalnya di acara syukuran haji, syukuran umroh. Saya sudah punya pengalaman haji, saya sudah punya pengalaman umroh. Jadi saya bisa cerita. Udah pernah haji, udah pernah umroh, diundang ceramah di acara syukuran haji, saya udah punya pengalaman. Saya kalau diundang ceramah di acara haflah akhirus sanah di lembaga pendidikan, saya juga punya pengalaman di lembaga pendidikan. Saya bisa suruh ceramah. Saya kalau diundang untuk ceramah di acara khitanan, alhamdulillah saya juga sudah sunat. Walaupun trauma, nggak berani ngulangi lagi. Tapi kan punya pengalaman, bisa cerita.
Kalau saya diundang ceramah di acara walimatun nikah, saya juga sudah nikah. Bisa cerita ada pengalaman. Tapi kalau saya diundang ceramah di acara haul yang itu bicara soal kematian, sampai detik ini saya belum punya pengalaman mati. Makanya saya susah. Apalagi yang saya hadapi orangnya terkenal pinter-pinter seperti orang Cenang. Terkenal pinter-pinter, maksudnya pinter bantah. Lah misalnya saya cerita mati itu begini, di alam kubur begini, nanti di akhirat seperti ini, kata orang Cenang, koyo tahu baik. Halo? Halo? Makanya ini tolong perhatikan, mati itu bukan akhir dari cerita hidup. Makanya hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati nggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Halo? Halo? Makanya karena mati itu nggak ada, jangan takut mati. Ayo semuanya ikut nyaut mati. Yang nggak ikut jawab mati duluan. Jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindukan. Awas yang gak ikut jawab mati duluan. Diulang. Karena hidup itu gak ada kematian, yang ada tetap hidup, cuma pindah alam saja. Maka jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindukan. Loh, kenapa mati harus dirindukan? Kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah. Karena mati itu adalah jalan liqa'i rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi yang kompak, jangan takut. Setakut apapun kalau waktunya tiba pasti mula aja wedi. Percuma wedi kalau waktunya tiba pasti. Ana wong urip kok wedi mati, ini padha karo wong madyang wedi ngising. Urip wedi mati padha karo madang medhi ngising. Wayah ngising ya ngising, wayah mati ya banter. Wani urip kudu wani, padha karo wani madang kudu wani. Sanggup urip kudu sanggup, padha karo sanggup madang kudu sanggup. Siap urip kudu siap, padha karo siap madang kudu siap. Gelem urip kudu gelem, padha karo gelem madang kudu gelem. Mangga ngising bareng. Kenapa sih harus takut mati? Toh takut juga tidak mengundur kematian, tidak menunda kematian. Sebagaimana berani tidak mempercepat kematian. Mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Apa dipikir yang takut itu matinya belakangan, yang berani matinya duluan? Yang enggak lah. Halo? Coba dijawab. Orang yang pemberani sama orang yang penakut, matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Enggak mesti kan? Mbok enggak jawab kok. Halo? Kadang yang berani maju perang enggak mati-mati. Yang penakut ngungsi, mati dulu kebom. Sampai ada ibu-ibu itu takut anaknya nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi, takut mati dulu. Nak, nggak usah jadi tentara nak, nanti kalau ada perang kamu maju perang, mati dulu nak. Lu yang jadi tentara sampai tua kok hidup. Yang di rumah nggak jadi apa-apa, jadi petani, maaf, mati dulu di sawah sambar petir.
kesetrum. Nak, jangan jadi pilot nak, ibu ndak suka. Nanti kamu jadi pilot nerbangin pesawat, pesawatnya jatuh, kamu mati nak. Lu yang jadi pilot awet sampai tua banyak. Yang di rumah di atas kasur tempat tidur kelon sama bojonya mati kedengkek. Mbok kedengkek opo? Nah iya toh. Coba yang sehat sama orang yang sakit-sakitan matinya lebih dulu mana? Oh, berarti sekarang sampean sehat, besok mati sampean. Enggak pasti kok. Kadang lo yang sakit-sakitan lo, enggak mati-mati. Yang ngeramut itu, yang ngerawat itu capek lo San. Ya Allah, kok enggak mati-mati ya Allah. Yang sehat, segar bugar, mati mendadak. Ada enggak? Ada. Sekarang orangnya di sini tapi nggak merhatiin keterangan saya. Itu kayaknya mau mati mendadak itu orang. Ya Allah. Aku tuh kalau ngelihat kamu kok kayak gimana gitu rasanya. Di hatiku ada sesuatu gitu. Bentar ya. Sekarang saya tanya lagi. Rungokno toh. Orang muda sama orang tua, matinya lebih dulu yang mana? Enggak mesti. Di sini ada enggak cucu mati lebih dulu daripada kakeknya? Lah iya itu kan contoh. Laki-laki yang semangat jawabnya, harus yang semangat. Yang semangat jawabnya. Yang kaya sama yang miskin matinya lebih dulu mana? Nah, yang jawab kaya itu mesti kere itu. Jawaban orang dendam itu. Karena udah lama pengen kaya nggak keturutan. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak diem nggak usah ikut jawab. Ibu bapak, mohon maaf. Perempuan sama laki-laki matinya lebih dulu mana, Bu? Iya. Kayaknya punya serep itu. Kayak mendoakan suaminya cepat mati gitu. Jawabannya nggak mesti kok. Makanya nggak usah takut mati. Ngapain takut? Setakut apapun kalau waktunya tiba ya mati. Yang perlu kita khawatirkan itu nanti kita mati pas ngapain? Nanti kita mati itu di mana? Nanti kita mati itu pas berbuat apa? Itu yang perlu kita cemaskan, perlu kita khawatirkan. Karena orang mati itu pilihannya cuma dua. Ada mati pas melakukan hal yang baik, namanya husnul khotimah. Ada orang mati pas melakukan kejelekan, namanya su'ul khotimah. Nah kita itu nggak tahu nanti kematian kita seperti apa. Padahal kematian itulah yang menentukan nasib manusia untuk selama-lamanya, ditentukan oleh kematian, bukan ditentukan oleh kehidupan. Maaf, yang menentukan nasibmu selamanya itu bukan hidupmu di dunia ini, tapi matimu dari dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh maksud saya itu. Ada orang selama hidup itu sepertinya baik, ternyata matinya kok mati jelek. Ini seterusnya bernasib jelek. Di alam kubur nasibnya jelek, di akhirat nasibnya jelek, neraka selamanya. Naudzubillah min. Loh misal ada orang selama hidup itu sepertinya jelek kayak perbuatannya, tapi ternyata kematiannya adalah kematian yang baik. Seterusnya bernasib baik. Di alam kubur nasibnya baik, di akhirat nasibnya baik, surga selamanya. Jadi yang menentukan itu kematian. Baik apa buruk? Kalau kematian dalam keadaan baik, seterusnya jadi orang baik. Kalau kematian dalam keadaan buruk, seterusnya jadi orang bernasib buruk. Kok kayak takut untuk sampean? Halo?
Nah cuma kematian itu ditentukan oleh kebiasaan hidup. Yamutun nas ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Orang itu nanti matinya seperti apa tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau hidupnya kebiasaan baik ya matinya mati baik, kalau hidupnya kebiasaan buruk ya matinya mati buruk. Maka hidup ini biasakan berbuat baik supaya kematiannya kematian dalam keadaan baik, itu seterusnya akan bernasib baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang kalau hidupnya kebiasaan baik matinya mati baik, biasanya tercermin dari wajahnya, tambah bersih, tambah ganteng, tambah cantik, tersungging senyum di bibirnya. Ada orang mati itu pantes gitu. Pantes, padahal hidupnya dia nggak begitu cantik, orang cenang aja. Begitu mati tambah cantik. Ada. Tapi ada orang mati itu kelihatan jelek, metot-metot, nyaprut-nyaprut. Modelnya kayak orang patek setuju dipateni gitu. Ada itu. Metot-metot. Nah, ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Ya Allah, sumuke panas ya. Iya. Lah Ramadan itu juga tarbiyah. Kita dilatih agar terbiasa menjadi baik. Gitu. Sebulan penuh kita dilatih qiyamul lail, sholat malam. Itu diharapkan selepas Ramadan kita menjadi orang yang terbiasa qiyamul lail, menjadi ahli sholat malam. Kapan itu pelatihannya? Kemarin waktu Ramadan. Tanda bahwa Ramadan kita berhasil, tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah. Syawal dan seterusnya ada peningkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa kita kemarin adalah puasa jenis uler, bukan puasa jenis ulo. Kira-kira masyarakat Cenang puasanya kemarin puasa uler apa puasa ulo? Ulo sama uler itu dua-duanya puasa. Ulo ya puasa, uler ya puasa, tapi endingnya berbeda, jadinya berbeda, hasilnya berbeda. Ulo meskipun habis puasa dia sama sekali nggak berubah, dia sama sekali nggak menjadi lebih baik. Namanya tetap ulo. Wajahnya tetap ulo, modelnya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Karena puasanya ulo, cuma dia mau melungsungi, ganti kulit, tubuhnya makin panjang, tambah besar. Ada ibu-ibu Cenang yang puasanya puasa ulo, puasa hanya sekedar mau melungsungi, ganti baju baru, tubuhnya tambah besar. Jadi puasa itu bukan peningkatan kualitas diri, tapi peningkatan berat badan. Sebelum Ramadan berat badannya 55 kg, habis Ramadan jadi 75 kg. Ada. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Ya karena puasanya puasa ulo, habis makan sahur bukannya persiapan sholat subuh berjamaah, tapi melungker. Turu maneh. Wonten apa wonten? Wonten, orangnya sekarang lagi ketawa. Walaupun habis puasa sama sekali nggak berubah jadi baik. Kehadirannya tidak membawa harapan, justru menebar ancaman. Itu ulo. Beda dengan uler. Sebelum puasa dia jelek, menakutkan,
gilani, gateli, sumber penyakit, jalannya aja ngremet, ngerusak. Ular itu ndak ada orang seneng sama ular. Ibu-ibu misalnya lagi ngumpul kayak gitu, terus tak piuri ular 2 kilo, bubar. Ular itu nggak ngapa-ngapain, diem nempel tok udah ngerusak. Betul? Nggak ngapa-ngapain, diem tok nempel, ular itu udah ngerusak. Nempel di kulit, kulitnya gatel, keroken, kulitnya apa namanya bahasa ngapaknya, bliduren. Nempel di daun, daunnya rusak, rencem-rencem, bolong-bolong. Nempel di tanaman, tanamannya rusak, kering. Nempel di buah, buahnya rusak, bosok. Nempel di untumu, nek untuku ora, untumu bolong, rusak. Itu ular. Makanya kalau ada orang sukanya ngerusak, suka bikin ribut, biasa dijuluki ular. Kepriben, pripun gimana di Cenang sini wonten ulere? Ulere lanang apa wadon? Oh, ulere pakai BH. Siapa ngomong ulere pakai mic? Kemudian ulernya berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the entung. Entung itu puasa, orang madyang, orang ngombe, orang rabenan. Bapak Ibu apa pernah ngelihat ada entung rabenan? Dia puasa, selesai berproses jadi kepompong, berubah lebih baik. Namanya berubah, bukan lagi ular tapi jadi kupu. Bentuknya berubah, jalannya berubah. Tadinya ngremet, sekarang terbang. Makanya orang Cenang kalau Ramadannya sukses, lepas Ramadan orang Cenang bisa terbang jadi Superman. Loh, artinya terbang itu simbol ketinggian derajat, derajatnya naik. Tadinya ngerusak ketika masih berupa ular, begitu puasa berubah jadi kupu, manfaat, membantu proses pembuahan. Kembang berproses jadi buah, itu dibantu sama kupu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadinya menakutkan, gilani, begitu puasa berubah jadi kupu, menyenangkan. Semua orang suka, anak kecil aja seneng sama kupu-kupu. Betul? Orang Jawa, orang Ngapak itu menganggap kupu simbol keberuntungan. Rumah dimasuki kupu katanya mau dapat rezeki. Rumah dimasuki kupu katanya mau ada tamu. Punya anak perempuan udah gede belum nikah, rumah dimasuki kupu, seneng. Nak, ini kayaknya jodohmu mau datang. Rumahnya dimasuki kupu, tapi sabar nak, kupunya kok hitam. Kayaknya jodohmu ireng. Kehadirannya tidak menebar ancaman, tapi membawa harapan. Itu posone ular berubah jadi kupu. Sayangnya banyak ular Cenang setelah berproses kepompong selama sebulan Ramadan, keluarnya enggak jadi kupu, malah jadi codot. Wonten napa mboten? Rampung Ramadan malah elek, wonten napa mboten? Asale pelit malah pelite tambah nemen, wonten napa mboten? Wonge teka lungguhe nang ngisor apa ning panggung? Panggung. Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Hop, stop.
Ini kalau dilanjutkan pasti nanti sampainya kenyong. Nah sekarang ibu bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, peningkatan di bidang apa yang dihasilkan selama madrasah Ramadan 1 bulan? Makanya bagi santri selesai Ramadan itu semangatnya bukan halal bihalal, bukan lebaran, tapi syawalan. Beda loh ya, halal bihalal, lebaran dengan syawalan itu beda. Lebaran itu semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celononan. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Diulang, kayaknya belum konsentrasi, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya. Masih banyak yang belum percaya bahwa yang dipandangnya adalah Abah Anza. Itu yang tepuk tangan itu malah membayangkan, andaikan aku jadi istrinya dia. Nah itu orangnya itu pakai jilbab warna hitam pokoknya. Dari tadi itu menteleng, kalau mandang saya itu nggak kedep. Kamu tuh kalau ngelihat aku jangan kayak gitu dong. Lebaran itu semangatnya masyarakat yang tidak ngaji, kaum abangan. Halal bihalal semangatnya priayi, kaum celononan. Syawalan semangatnya santri, kaum sarungan, kaum gamisan. Memang beda. Beda. Halo? Loh, Islam di Indonesia ini kan ada 3 macam. Ada orang Islam yang berusaha benar-benar Islami, ada orang Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada orang Islam yang masih memegang teguh tradisi. Loh, angel loh gatuk-gatuk kayak gini. Ya pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tahun baru juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro. 1 Muharram itu tahun barunya santri. 1 Januari tahun barunya priayi. 1 Suro tahun barunya wong sing orang ngaji. Halo? Paham apa ora gitu omongin? 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Rasulullah. 1 Januari tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya penjajah. 1 Suro tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya simbah-simbah. Sampean ikut yang mana? Rasulullah, penjajah, apa simbah-simbah? Misalnya semuanya dirayakan. 1 Muharram dirayakan dengan pengajian, 1 Januari dirayakan dengan dangdutan, 1 Suro dirayakan dengan jaranan. Yang paling sepi yang mana? Orang Cenang ikut yang mana? Pengajian, jaranan, apa dangdutan? Sama-sama menjalani ibadah Ramadan. Masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 semangat. Ada semangat syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Semangat lebaran itu begini. Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Masuk Ramadan seperti masuk penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa. Hari-hari Ramadan dijalani dengan terpaksa dan menderita. Sehingga
di akhir Ramadan yang diharapkan hanyalah kapan lebarannya, kapan bakdonya. Kenapa seperti itu? Sebab sebelum Ramadan dia berteman dengan setan. Begitu Ramadan, setan temennya di penjara. Pisah sebulan dengan temennya, sedih. Makanya akhir Ramadan tidak berharap mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ingin menjadi Syawal, tidak ingin mendapatkan Idul Fitri, tapi yang dipikir hanyalah kapan setan temennya itu dibebaskan dari penjara. Begitu Ramadan selesai, seneng, setan temennya udah bebas dari penjara, dia berangkul-rangkulan kembali dengan setan. Hari raya menjadi hari-hari diare. Mencret kabeh, balas dendam. Begitu Ramadan tamat, maksiat kumat. Begitu Ramadan bubar, ibadahnya ikut-ikut. Wonten apa mboten? Wange teka. Itu lebaran. Kalau halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak jadi urban, merantau keluar kota, keluar pulau, ke kota-kota besar, bahkan ke luar negeri. Ketika 1 Syawal libur, pengen pulang kampung, mudik, waktu di kampung pengen bisa bersilaturahim kepada seluruh keluarga, tapi waktunya terbatas, maka dibikinlah acara yang simple, semua dikumpulkan jadi satu, dalam 2 jam silaturahim selesai. Itu halal bihalal. Kalau santri semangatnya syawalan, Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat syawalan itu seperti apa? Para jamaah, panitia mohon maaf, infak kelilingnya sebentar lagi, ndak usah gegeri, ndak usah ribut. Saya sudah tahu, walaupun nggak usah disodori kertas, sekarang kertasnya masih di bawah MC.